danau yang memilih tumbal. Tidak ada papan larangan di tepi danau itu. Tidak ada pagar. Namun, semua warga desa Karangjati tahu satu hal. Danau Rembulan tidak pernah kosong tanpa bayaran. Setiap tahun, selalu ada satu nama yang hilang. Kadang pemancing, kadang pencari ikan malam, kadang hanya orang yang tersesat. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Air danau tetap tenang seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pemancing yang tak percaya. Raka datang dari kota, seorang konten kreator pemancingan malam. Baginya, mitos hanyalah bumbu cerita agar video ramai penonton. Kalau bener angker, justru bagus buat view, katanya sambil menyiapkan kamera. Warga desa sudah memperingatkan, jangan memancing setelah maghrib. Kalau dengar suara namamu dipanggil dari danau, jangan menoleh. Dan yang paling penting, jangan ambil apapun yang muncul tanpa kail. Raka tersenyum, mengangguk sopan, lalu tetap berangkat saat bulan naik sempurna. Tuh, air yang tidak memantul. Malam itu aneh. Air danau hitam pekat tidak memantulkan bulan. Kabut tipis menggantung rendah, seperti napas panjang dari dasar danau. Jam menunjukkan pukul ke-22,13. Lemparan pertama kosong, lemparan kedua sunyi, lemparan ketiga tarikan keras. Bukan hentakan ikan, lebih seperti sesuatu yang menahan dari bawah. Seolah menarik tali pancing ke dunia lain. Raka tertawa kecil. Wah, strike besar nih. Saat tali ditarik perlahan, air beriak pelan. Dari permukaan muncul kain hitam kusam, melilit pada kail. Bukan ikan. Bau tanah basah dan lumpur lama langsung menyergap hidung. Sri, bisikan dari air. Kabut menebal. Suara-suara mulai terdengar. Awalnya samar, seperti orang berdoa, lalu berubah menjadi bisikan. Gilirannya hampir habis. Yang lama sudah capek, yang baru sudah datang. Raka menelan ludah. Kamera masih menyala. Tangannya gemetar. Tiba-tiba, dari air danau muncul wajah-wajah pucat, hanya sampai leher. Mata mereka terbuka, kosong, menatap lurus ke arah Raka. Jumlahnya lebih dari 10. Di tengah danau, air berputar perlahan. Dari pusaran itu, muncul sosok tinggi, hitam, tubuhnya seperti bayangan yang diberi bentuk. Suaranya tidak keras, tapi langsung masuk ke kepala. Kami tidak mengambil. Kami menunggu yang menyerahkan diri. Yang sudah menjadi milik danau. Dari sisi kanan, terdengar suara yang sangat Raka kenal. Ia menoleh. Di antara pepohonan berdiri Dimas, sepupunya. Orang yang hilang di danau ini 3 tahun lalu. Pakaiannya basah, wajahnya pucat, tapi tersenyum. Pulang, Ra. Gantikan aku. Raka menangis. Aku mau pulang. Aku janji nggak balik lagi. Sosok hitam itu mendekat. Air naik hingga ke pergelangan kaki. Danau tidak butuh janji. Danau butuh penjaga. Pagi yang terlalu tenang. Keesokan paginya, warga menemukan kamera Raka tergeletak di tepi danau. Masih menyala. Rekaman terakhir hanya menampilkan air tenang. Lalu suara Raka berbisik, "Jangan memancing di sini. Danau ini hidup." Sejak hari itu, tidak ada lagi orang hilang di Danau Rembulan. Namun setiap malam bulan purnama, warga melihat sosok pemancing duduk diam di tepi danau. Tidak pernah bergerak, tidak pernah pulang. Kalau diperhatikan, lebih lama wajahnya berubah-ubah. Kadang mirip orang yang melihatnya, dan di permukaan air selalu muncul bayangan kail tanpa umpan. Menunggu bukan ikan, tapi pengganti